Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini bertemu lagi bersama Pak Fikih dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang apa? Ada yang sudah tahu? Ya, kalau kalian sudah baca buku tema 2, mungkin kalian akan mengetahui tentang apa yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Kemarin kita sudah belajar tentang teks fiksi dan teks non fiksi ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kata tanya. Mungkin kalian masih ingat pelajaran di kelas 5 ya. Kalian juga mungkin sudah mempelajari materi ini di kelas 5. Baik, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Apa sih kata tanya itu? Coba, masih ingatkah kata tanya itu apa? Kata tanya, pengertian dari kata tanya yaitu kata yang dipakai untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang, benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi, dan lain sebagainya. Jadi kata tanya itu digunakan untuk menanyakan sesuatu ya yang berkaitan dengan banyak hal ya, bisa dari orang, benda, dan lain sebagainya. Lalu apakah kata tanya itu memiliki ciri-ciri? Kata tanya ini memiliki ciri-ciri. Apa sih ciri-ciri dari kata tanya ini? Yang pertama, kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Berarti kalau di dalam kalimat tersebut terdapat kata tanya, pasti di akhir kalimat akan ada yang namanya tanda tanya. Yang kedua, kata tanya biasanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. Nah, jadi ketika kalian membuat kalimat tanya, maka kata tanyanya harus berada di depan ya. Memang biasanya pertanyaan itu diawali dengan kalimat tanya, diawali dengan kata tanya ya. Nah, yang ketiga, kata tanya seringkali diikuti atau ditambahkan dengan imbuhan sufiks kah ya. Sufiks berarti kalau sufiks itu akhiran, kalau awalan prefiks ya, kalau sisipan infiks. Nah, sufiks kah berarti apa, apakah, siapa, siapakah, di mana, di manakah, kapan, kapankah, dan lain sebagainya ya. Itu ciri dari kata tanya. Ingat-ingat, yang pertama selalu diikuti tanda tanya di akhir kalimat. Kemudian kata tanya biasanya terletak di awal kalimat tanya. Dan kata tanya juga bisa diikuti dengan akhiran kah. Nah, masih ingatkah kata tanya itu ada apa saja? Kalau kalian mengingat adik Simba, harusnya kalian hafal. A, apa? Di mana? K, kapan? Si, siapa? M, mengapa? B, bagaimana? Dan A, berapa? Nah, ini adalah kata tanya yang digunakan untuk membuat kalimat tanya dan berfungsi untuk menanyakan sesuatu. Nah, setiap kata tanya memiliki fungsinya masing-masing. Memiliki fungsi masing-masing untuk menanyakan tujuan yang berbeda. Apa saja sih fungsi dari kata tanya itu? Di antaranya masing-masing dari kata tanya memiliki fungsi. Yang pertama, kata tanya apa? Memiliki fungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok pembahasan. Contoh, apa yang kamu lakukan? Nah, berarti ini menanyakan perbuatan ya, menanyakan perbuatan. Apa yang sedang kamu lakukan? Nah, berarti jawabannya yang berkaitan dengan kegiatan atau perbuatan yang sedang dilakukan. Yang ditanyakan di sini adalah pekerjaannya atau perbuatannya.
Kemudian yang kedua, kata tanya siapa? Berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Ya, contohnya siapa yang tetap belajar di rumah? Nah, siapa saja yang tetap belajar di rumah? Ya. Ini menanyakan orang, ya, menanyakan seseorang atau pihak yang terlibat. Kemudian kata tanya yang selanjutnya yaitu kata tanya kapan. Nah, kata tanya kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Kapan kamu terakhir ke sekolah? Nah, berarti yang ditanyakan adalah waktu. Bisa hari, bisa bulan, bisa tanggal dan lain sebagainya. Nah, ini menanyakan waktu. Jadi kalau ada pertanyaan diawali dengan kata tanya kapan, berarti kamu harus menjawab dengan jawaban waktu, ya. Selanjutnya yang keempat, kata tanya di mana, kemana, dari mana. Nah, kata tanya tersebut berfungsi untuk menanyakan tempat. Tempat apa? Tempat berlangsungnya suatu peristiwa atau lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi. Contohnya, di mana kamu menyimpan buku itu? Nah, berarti kalimat tanya ini menanyakan tempat karena diawali dengan kata di mana, ya. Selanjutnya kata tanya mengapa. Nah, berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa itu terjadi. Contohnya, mengapa kamu malas belajar? Ya, berarti ini menanyakan alasannya. Kenapa kamu malas belajar? Ya, kalian bisa jawab sendiri kalau kalian merasa malas belajar. Nah, berarti kalau kalian menemukan kalimat tanya dengan diawali dengan kata tanya mengapa, berarti kamu harus memberikan alasan, ya. Menjawab dengan alasannya, alasan terjadinya peristiwa itu. Selanjutnya, kata tanya yang lain yaitu bagaimana. Nah, kata tanya bagaimana ini berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Contohnya, bagaimana kamu bisa mendapatkan nilai 100? Nah, berarti ini bertanya mengenai cara, ya. Cara atau prosesnya. Kenapa? Bagaimana caranya nih? Tahapan-tahapannya seperti apa? Langkah-langkahnya seperti apa untuk mendapatkan nilai 100, ya. Berarti kalau kalian menemukan kalimat tanya dengan kata tanya bagaimana, kalian harus menjawab dengan jawaban proses atau cara, atau juga bisa dengan keadaan atau kejelasan. Dan yang terakhir, kata tanya berapa. Nah, kata tanya berapa ini berfungsi untuk menanyakan banyak, jumlah atau satuan. Contohnya, berapa lama kamu bermain gadget dalam sehari? Nah, berapa banyak, ya, berapa lama waktunya? Berarti 7 jam, 2 jam. Baik anak-anak, mungkin itu materi yang bisa Bapak sampaikan, dan selanjutnya kita tebak jawaban dari pertanyaan yang Bapak berikan. Oke, siap-siap. Silakan kalian jawab dan langsung kalian kirimkan ke nomor WhatsApp pribadi Bapak. Oke, yang pertama, kata yang dipakai untuk menanyakan sesuatu, baik orang, benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi disebut dengan, silakan kalian isi. Yang kedua, ciri kata tanya yaitu, nah, ciri kata tanya ada apa saja? Silakan kalian sebutkan. 3. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan keadaan. Nah, kata tanya apa tuh? Kemudian yang keempat, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan. Nah, kalau kalian tadi menyimak, harusnya kalian tahu. Yang keempat, kata tanya apa digunakan untuk. Nah, coba kalian jelaskan. Kata tanya apa digunakan untuk apa? Oke, silakan kalian kirimkan jawabannya dan tetap semangat untuk belajar. Baik anak-anak, berakhir sudah pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa-apa yang kita lakukan di pagi hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak pamit dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.